Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurhanaika Maharani dengan NIM 2251247. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, Studi Kelayakan Bisnis Islam, dengan judul materi Pendekatan dalam Analisis Proyek-proyek Investasi. Latar belakang proyek dapat didefinisikan yaitu suatu proses kegiatan investasi modal yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam jangka panjang dengan menggunakan berbagai sumber daya. Tujuannya untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, dan dari hasil tersebut diharapkan akan memberikan benefit atau manfaat di masa-masa mendatang kepada pemilik sumber daya modal selama masa jangka waktu periode tertentu. Pada pembahasan pertama yaitu analisis finansial. Menurut Husnan Suswarsono, analisis finansial merupakan suatu analisis yang membandingkan antara biaya dan manfaat untuk menentukan apakah suatu bisnis akan menguntungkan selama umur bisnis. Analisis finansial dalam kerangka evaluasi proyek lebih bersifat analisis tentang arus dana. Sebagaimana untuk mempelajari arus dana, kita menggunakan dua jenis perkiraan yaitu perhitungan rugi laba dan neraca. Selain itu masih ada beberapa perkiraan lain yaitu perkiraan sumber dan penggunaan dana yang didasarkan pada hasil analisis arus dana dan kedua perkiraan tersebut. Tujuan analisis finansial. Analisis finansial merupakan alat yang krusial untuk mengevaluasi kesehatan finansial suatu perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kinerja perusahaan saat ini, mengidentifikasi tren dan memprediksi kinerja di masa depan dengan menganalisis laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Kita dapat mengukur profitabilitas, efisiensi, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan. Informasi ini sangat berguna bagi manajemen untuk membuat keputusan strategi, bagi investor untuk menilai potensi investasi, dan bagi kreditor untuk menilai kelayakan kredit. Konvensional yang dilakukan adalah dengan menganalisis perkiraan aliran kas keluar dan masuk selama umur proyek atau investasi, yaitu menguji dengan memakai kriteria seleksi. Aliran kas terbentuk dari perkiraan biaya pertama, modal kerja, biaya operasi, biaya produksi, dan revenue. Sistematika analisis aspek finansial mengikuti urutan sebagai berikut. Pertama, menentukan parameter dasar. Yang kedua, membuat perkiraan biaya investasi. Yang ketiga, proyek pendapatan. Yang keempat, membuat model. Kelima, memberikan penilaian. Keenam, melakukan penilaian dan menyusun rangka alternatif. Yang ketujuh, analisis risiko. Analisis finansial mengkaji beberapa analisis kelayakan finansial yang digunakan, yaitu yang pertama ada net present value, adalah nilai sekarang dari keuntungan bersih. Yang kedua adalah internal rate of return, adalah tingkat suku bunga maksimum yang dapat dibayar oleh bisnis untuk memberdayakan yang digunakan karena bisnis membutuhkan dana lagi untuk biaya-biaya operasional. Yang ketiga itu ada net benefit cost ratio, adalah perbandingan antara present value yang dari net benefit yang positif dengan present value dari net benefit yang negatif. Yang keempat, payback period, digunakan dengan tujuan untuk menghitung jangka waktu pengambilan modal investasi yang digunakan untuk membiayai bisnis. Yang kelima, analisis laba rugi, adalah laporan yang berisi tentang total permintaan, pengeluaran, dan kondisi keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Yang terakhir itu adalah analisis sensitivitas, adalah suatu analisis untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah.
Pembahasan yang kedua yaitu analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah analisis yang melihat dari sudut perekonomian secara keseluruhan. Dalam analisis ekonomi yang diperoleh ialah hasil total atau produktivitas atau keuntungan yang dapat dari semua sumber yang dipakai dalam proyek. Tujuan analisis ekonomi. Analisis kelayakan ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk memilih penyediaan infrastruktur yang paling tepat. Ketepatan tersebut ditentukan berdasarkan lebih besarnya peningkatan kehidupan ekonomi sosial yang dihasilkan dibandingkan dengan alternatif penyediaan infrastruktur lainnya. Jenis-jenis analisis ekonomi. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi deskriptif, adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Yang kedua, teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat-sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, ilmu ekonomi terapan atau ilmu ekonomi kebijaksanaan adalah cabang ilmu ekonomi menelaah tentang kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah. Itulah penjelasan saya tadi tentang pendekatan dalam proyek-proyek investasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.